Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini ya di semester pendek, pertemuan kelima, kita membahas mengenai lipid dan tanin ya. Oke. Kita lihat dulu pengertian apa itu lipid. Lipid adalah ester-ester gliserol yang terdapat secara alamiah dalam mamalia lemak sebagai sumber energi ya. Jadi lipid di sini biasanya adalah dia bisa menghasilkan energi ini karena adanya oksidasi lemak, membentuk CO2 plus H2O plus energi. Dia 2 kali lebih besar daripada energi yang dibebaskan oleh karbohidrat atau protein. Jadi lipid inilah dia lebih besar ya daripada energi yang dihasilkan oleh karbohidrat atau protein. Sekarang kita lihat ya, lipid ini dia terdiri dari, ada yang disebut dengan lilin, ada yang disebut dengan malam ya, lemak maupun minyak lemak. Kita lihat lilin. Lilin biasanya adalah lapisan pelindung pada kulit dan bulu binatang pada tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada dinding sel bagian luar jaringan epidermis, terutama pada buah dan daun yang melindungi terhadap penguapan air. Selain sumber energi lemak dan minyak lemak, juga digunakan sebagai sabun, minyak pengering, cat, dan juga sebagai bahan-bahan pengkilap. Nah, selain lilin ya, lipid ini, lilin atau malam, ada lagi lipid ini lemak dan minyak lemak. Jadi lemak dan minyak lemak ini adalah triester dari asam karboksilat dan tidak bercabang yang memiliki jumlah atom karbon genap dan alkohol trihidroksilgliserol. Oleh karena itu, makanya di sini lemak dan minyak lemak biasanya dihitung, yang dilihat itu adalah triacylgliserol atau trigliserida. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana bisa menghasilkan atau membentuk dari gliserida ditambah trikarboksilat, dia bisa membentuk trigliserol atau trigliserida. Sekarang kita lihat di sini klasifikasi lemak dan minyak lemak. Jadi untuk lemak dan minyak lemak biasanya diklasifikasikan berdasarkan drying oil, semi drying oil, dan non drying oil. Nah, untuk drying oil contohnya ini adalah minyak kacang kedelai, semi drying oil minyak biji kapas, yang non drying oil minyak zaitun dan minyak babi. Yang biasanya dilihat ya, yang dari drying, semi drying, non drying oil, ini yang dilihat adalah bagaimana kandungan kadar airnya. Kalau kandang drying oil ini ya, kandungan kadar airnya lebih sedikit ya. Semi drying juga ya, kalau non drying oil ini lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat cara memperoleh minyak lemak dan lemak. Itu pertama dilakukan ekstraksi rendering ya. Yang kedua mechanical extraction, yang ketiga ekstraksi pelarut nonpolar. Jadi lemak dan minyak lemak biasanya diekstraksi secara rendering, biasanya untuk lemak dan minyak lemak yang kadar airnya lebih tinggi. Tadi kita lihat kalau kadar airnya lebih tinggi berarti dia non drying oil ya. Nah, di sini ya digunakan secara panas. Jadi dengan cara pemanasan. Sedangkan mechanical extraction digunakan untuk bahan biji-bijian dengan cara perajangan, penggilingan, dan pemanasan. Jadi ini biasanya dengan melakukan penekanan ya untuk di dalam biji-bijian atau dikeprek ya. Nah, sedangkan untuk ekstraksi pelarut nonpolar ini biasanya digunakan pelarut-pelarut atau pelarut senyawa-senyawa organik ya. Jadi dilarutkan dengan menggunakan pelarut nonpolar. Sekarang kita lihat sifat fisika lemak dan minyak lemak ya. Nah, untuk sifat fisika lemak dan minyak lemak biasanya dilihat dari kerapatan atau BJ-nya ya. Jadi kerapatan atau bobot jenisnya itu lebih kecil daripada 1 gram per mililiter. Jadi dia BJ-nya ini dia lebih kecil dibandingkan dengan BJ air
ya. Jadi makanya minyak itu adanya di atas. Nah, indeks bias yang kedua, sifat fisika yang kedua, indeks bias meningkat dengan bertambah panjangnya rantai karbon. Jadi rantai karbon ini dia terlalu banyak, ya. Jadi dia memiliki beberapa rantai karbon dengan sejumlah ikatan rangkap. Jadi banyak, ya, ikatan karbonnya. Terus titik leleh tergantung jumlah ketidakjenuhan asam lemak pada asam lemak jenuh. Ya, contohnya ini lemak padat. Jadi pada minyak lemak persentase terbesar itu adalah lemak tidak jenuh, ya, dari titik lelehnya, ya. Jadi untuk yang lemak yang tidak jenuh, titik lelehnya lebih rendah. Secara sifat kimia kita lihat, ya, dari sifat kimia lemak dan minyak lemak, apabila dia dihidrolisis, lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi bisa menyebabkan kerusakan karena terdapat sejumlah air. Jadi ini yang bisa mengakibatkan ketengikan, ya. Jadi kalau dia penambahan dengan basa yang disebut dengan reaksi penyambunan. Nah, sementara kalau seandainya oksidasi, terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak lemak dan minyak yang akan menimbulkan bau tengik. Jadi karena adanya oksigen, ya. Jadi nggak boleh untuk lemak dan minyak lemak itu adanya oksigen. Oksidasi dimulai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida. Nah, di sini biasanya lemak dan minyak lemak itu asam lemaknya itu terurai menjadi aldehid keton dan asam lemak bebas. Untuk reaksi hidrogenasi ini dengan menggunakan hidrogen dan nikel sebagai katalisator ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh bereaksi dengan hidrogen H2, yaitu bereaksi dengan asam lemak jenuh. Nah, sekarang kita lihat pengklasifikasian berdasarkan spesies dari lemak, minyak lemak dan malam, ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam minyak lemak. Minyak lemak yang pertama yang kita bahas di sini adalah castor oil, yaitu oleum ricini. Ini adalah minyak jarak. Jadi di mana minyak jarak ini, ya, dia bersifat drying oil, ya. Berarti dia kandungan kadar airnya sedikit. Nah, ini disebabkan oleh asam lemak tak jenuh, asam lemak linoleat dan asam-asam linolerat. Kandungan lainnya dia ada liramarin, laurostrorin, suatu glikosida cyanogenin yang masih dirolisa menghasilkan glukosa, galaktosa dan ramnosa. Nah, ini untuk biasanya oleum ricini atau minyak jarak, ya, fungsinya sebagai pencahar, demulsion, obat luar dan protektan. Minyak lemak yang kedua adalah olive oil. Ini adalah minyak zaitun dengan cara pemerasan biji dari oleo Eropa. Nah, kandungannya ini ada asam oleat, linoleat, palmitat, stearat, miristat. Nah, ini biasanya digunakan sebagai perekat gigi, demulsion, emollient dan pencahar. Nah, sementara untuk Oleum arachidis ini adalah minyak kacang, ya, dari pemerasan Arachis hypocostus sebagai digunakan injeksi di dalam intramuskular, pelicin dan sebagai bahan makanan. Oleum sesame ini juga termasuk ke dalam minyak lemak, adalah minyak wijen, ya, biasanya sebagai untuk penambah rasa atau sebagai pengaroma. Oleum amandel di sini Prunus amygdalae, kandungannya gliserida, asam oleat, linoleat, palmitat dan miristat. Fungsinya sebagai emollient dan pencahar. Sementara oleum kokos ini diperoleh dari kokos nucifera, ya. Dia mengental pada temperatur 28 sampai 30 derajat berbentuk cairan jernih, pada suhu 15 derajat berbentuk padatan. Fungsinya sebagai basis dalam sedan kosmetik, lilin dan sampo. Nah, terus selanjutnya oleum kolmogra ini ada oleum hidrokarpi, ya, sinonimnya dari Hydrocarpus wittiara dan Hydrocarpus anthelmintica. Nah, kandungannya ini gliserida, asam hidrokarpat, asam kolmograt, asam galat dan asam oleat. Ini kegunaannya biasanya oleum hidrokarpi digunakan sebagai obat cacing, ya. Untuk pengklasifikasian atau spesies yang tergolong di dalam
ke dalam golongan lemak, yaitu oleum kakao. Ini adalah lemak coklat, ya, theobromine oil, dari pemerasan biji kakao sebagai basis sukros dan juga digunakan untuk sebagai bahan makanan. Ada pseudomonas, ini adalah lemak babi, ya. Ada kandungannya gliserida, asam oleat, stearat, dan myristat, ya. Terus lanolin, ini adalah lemak bulu domba, ya, sebagai basis salep yang dapat menyerap air. Terus ada flanai juga sama, ini lemak bulu domba, ya. Bedanya ada flanai sama lanolin. Di sini kalau ada flanai ini dia kandungan kadar airnya lebih sedikit, ya, sedangkan lanolin lebih di bawah 0,25%, sedangkan lanolin itu di atas 0,25%. Nah, fungsinya ini sebagai dasar atau basis salep yang menyerap air. Selanjutnya kita masuk ke dalam golongan malam, ya. Jadi malam atau lilin adalah ester asam karboksilat tidak bercabang. Kedua, gugus mengandung rantai atom karbon 16 atau lebih, fungsinya sebagai pengeras salep dan krim kosmetik. Jadi contohnya ini ada Ceraflava. Nah, ini dari lebah Apis mellifisia, dipisahkan dari madu, kemudian dilelehkan dengan air, didinginkan, lalu disaring dan biarkan mengeras. Kandungannya ini adalah myristil palmitat, ya. Jadi ester dari myristil alkohol dan asam palmitat, fungsinya sebagai pengeras dan bahan dalam salep kuning. Jadi ini adalah pengeras salep, ya, sera itu, ya. Jadi yang termasuk ke dalam malam atau lilin ada Ceraflava, ada Cera alba, ada Cera cerevera, ya, ada Spermaceti pisceter, ya. Ini adalah dari malam dari ikan paus, ya. Nah, ini kandungannya etil palmitat, fungsinya sebagai bahan dasar salep, pelicin, lilin, semir untuk mobil, lantai, dan sepatu, ya. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi minyak lemak dan lilin? Biasanya dengan cara penyabunan, ya, bilangan iodium, bilangan asam, ester, dan bahan tidak tersabunkan. Jadi itu materi untuk lipid. Jadi lipid diformasi dibagi menjadi 3, ada lemak, ada minyak lemak, dan satu lagi adalah malam atau lilin. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tanin, ya. Jadi, nah, kalau tanin ini adalah biasanya senyawa, ya, yang dihasilkan dari metabolit sekunder, ya. Nah, tanin ini sendiri adalah senyawa kompleks yang merupakan campuran polifenol. Jadi dia termasuk ke dalam golongan senyawa polifenol. Jadi terdapat pada jumlah yang besar pada tanaman. Jadi tanin ini dia ada yang larut dengan air, ada yang tidak larut dengan air, ya. Biasanya karena dia mengandung polifenol biasanya larut, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam tanaman ada yang terdapat di dalam daun, biasanya daun yang terpisah dari batang atau yang gugur, buah yang belum masak, menghilang selama proses pematangan, sehingga tanin merupakan sumber asam dari buah. Kulit batang biasanya pada jaringan yang mati dalam bentuk gabus, ya. Gunanya tanin dalam tanaman sebagai penghasil energi, ya, untuk pertumbuhan, dan juga sebagai antiseptik mencegah serangga, ya, yang bisa merusak tanaman, dan juga sebagai antiseptik dari jamur di dalam tanaman. Terus selanjutnya sebagai pelindung untuk tanaman muda, ya. Jadi setelah tua, jadi di sini setelah tua, ya, jadi tanin itu sudah hilang. Jadi adanya pada pada biasanya yang muda, ya. Maaf batuk barusan. Sekarang kita lanjut sifat-sifat umum tanin, ya. Kita lihat di sini merupakan senyawa yang tidak menghablur atau tidak mengkristal. Dalam air dia membentuk larutan koloid yang bereaksi asam dan rasanya kasar, dapat mengendapkan larutan gelatin, alkaloid, dan protein, dapat diendapkan oleh garam kupri,
timbal, sen, dan kalium bikromat. Terus selanjutnya dia bisa dengan garam ferrin membentuk senyawa biru tua yang disebut dengan pirogalol, dan warna hitam dia ini disebut hitam kehijauan, dia mengandung senyawa katekol. Dengan kalium ferricyanida dan amonium hidroksida membentuk warna merah tua, dan dalam larutan alkali dan turunannya dia bisa menyerap oksigen. Selanjutnya kita lihat sifat fisika dan kimia dari tanin. Bila ditambahkan dengan air, dia terbentuk larutan koloid, larut dalam alkohol, alkali encer, gliserol, dan aseton. Selanjutnya sifat kimia, apabila ditambah protein, alkaloid, gelatin, glukosida, dia akan mengendap dengan garam-garam ferri membentuk warna biru tua atau hijau. Terus dia tidak mengandung nitrogen. Apabila ditambah kalium ferricyanida dan amonium hidroksida membentuk warna merah tua. Ditambah larutan garam logam berat, kalium bikromat, dia akan mengendap. Ditambah larutan alkali akan mengabsorpsi oksigen, dan dia tidak larut air, ya, yang tidak punya daya fisiologis. Nah, secara organoleptik kita lihat dia bersifat kristal, tidak berwarna, rasanya sepat atau keras. Jadi kalau pengklasifikasian tanin biasanya dibagi menjadi biasanya tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Ini biasanya bobot molekulnya lebih besar, sementara bobot molekulnya lebih kecil. Ini adalah termasuk ke dalam golongan pseudotanin, ya, berdasarkan susunan kimianya. Nah, biasanya di farmasi, ya, futanin ini digunakan sebagai astringensia, obat diare, dan juga sebagai penyamak pada mukosa kulit, ya. Jadi bisa digunakan untuk obat luka bakar, ya. Terus pembuatan tinta membentuk larutan gelap sebagai reaksi untuk mendeteksi gelatin, sebagai antidoktum pada keracunan alkaloid, dan juga digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah kerusakan akibat adanya serangga atau jamur. Ya, nah ini kita lihat kalau secara aktivitas biologis ini hemostatis, anti diare, dan anti tumor. Kalau keracunan di sini gunakannya adalah keracunan alkaloid. Untuk di laboratorium bereaksi terhadap gelatin, protein, dan alkaloid, dan di industri untuk pembuatan tinta. Kita lihat sifat-sifat tanin. Ada tanin yang terhidrolisa, jika dipanaskan terbentuk pirogalol. Jika dipanaskan dengan HCl bisa membentuk asam galat, ya, dengan larutan FeSL3 membentuk warna biru, dan dengan larutan bromin dia tidak membentuk endapan, ya. Nah, di dalam tanaman biasanya ini yang termasuk ke dalam yang mengandung galatonin ada gol, cengkeh, lembak, sama Melidus cortex. Terus elagitonin yang mengandung elagitonin ada di dalam Granaceae cortex, Granaceae fructus, Eucalyptus folium, dan Quina australia. Nah, golongan tanin terkondensasi atau disebut dengan flobatanin. Jika dipanasi terbentuk katakol, jika dipanasi dengan HCl terbentuk flobaven yang tidak larut dan berwarna merah. Dengan larutan FeSL3 terjadi warna hijau, dengan larutan bromin terbentuk endapan. Simplicianya di sini ada Cinnamomum, Cinchona, Hamix, Crameria, Aspidium felix. Jadi ada ini kalau di dalam korteks, kalau di dalam semen atau biji, ya, ada kakao, guara, kola, dan areca. Kalau di dalam daun terdapat di dalam daun Hamamelidis dan juga di daun teh. Kalau di dalam ekstrak atau jus kering, ini ada di Areca catechu, ada di akasia, dan juga terdapat di dalam Quina. Golongan yang ketiga yaitu pseudotanin. Ini ada asam galat, kelembak yang mengandung galatonin, ada katekin dia mengandung kateku, Quina, cocoa, guara, asam klorogenat ada Copinus vomica, asam IPK kuanha ini dalam IPK radix, ya. Nah, jadi untuk tanin, ya, ini dibagi menjadi ada tanin terhidrolisis, ada tanin terkondensasi, dan satu lagi adalah pseudotanin. Baik, untuk materi perkuliahan SP pertemuan kelima pada kali ini, ya, yang kita bahas adalah lipid dan tanin.
Oke, silakan di absen ya pada komentar ya di bawah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.